Ya, Bukan live streaming ya, bukan live streaming. oke. Mau berdoa dulu? Salah Boleh. satu, silakan adik-adik. Ya baiklah, mari kita satu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur buat pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati Pastor Pendi yang akan mengajar kami Tuhan, dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan. Tambahkan hikmat kepada kami Tuhan, pengetahuan daripada Engkau Tuhan, supaya kami bisa memahami apapun yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelajaran ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Ya. Kita dapat satu siswa dari Alor ya, Naomi. Naomi ada di Alor ya. Iya, Pak. Itu Alor itu dekat dengan Kupang, dengan timur ya. Iya, Pak. Kira-kira berapa jauh kalau naik kapal begitu? Kalau kapal kayaknya 1 hari. 1 hari ya? Wah jauh Iya. juga ya. Jauh Iya. juga. Kelihatannya kalau di peta kok dekat sekali gitu kelihatannya. Iya, tapi kalau numpang kapal jauh. Jauh ya. Oke. Jadi Naomi ini kita akan masukkan di dalam siswa untuk yang semester yang akan datang. Jadi kita sekarang Naomi mengikuti pelajaran lewat online saja dulu sampai sekitar 3 bulan, nanti baru tahun depan Januari gitu kita masukkan kita terbangkan ke Singkawang. Baik, Pak. Ya. Ya, silakan Ya. kalau begitu Pak Pendi. Oke, kalau Pak David mau istirahat, ya nggak apa-apa, saya bisa Ya. heart to heart sama mereka. Ya, oke. Ya, ditutup nggak apa-apa. Ya. Oke, semuanya apa kabar? Baik, Baik, Pak. Pak. Baik. Saya berdoa supaya kalian di dalam belajar ini betul-betul bisa meresap. Karena ini masakan rohani yang pertama yang saya siapkan sebetulnya untuk retreat di Jerman. Tapi ya Tuhan mempersiapkan sudah jauh-jauh hari, jadi saya masak semuanya. Nah, ini menurut saya sangat valid. Ya, semua orang mau supaya hidupnya dipakai sama Tuhan, termasuk dari saudara, supaya luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ada satu contoh yang menurut saya sangat bagus kita pelajari. Sejak daripada kejadian demi kejadian, yaitu lari estafet, yaitu memegang juara dunia 4 kali 400 meter ya, itu bertahun-tahun, dan hampir setiap kali pertandingan itu mereka gagal di dalam apa? Nggak sampai juara, padahal mereka ini juara kelas yang luar biasa di Olimpiade, di kejuaraan, talentanya luar biasa, cepat-cepat, tetapi pada waktu pertandingan yang penting, yaitu pertandingan di Olimpiade, pertandingan juara dunia, pada saat mereka itu memberikan betonnya kepada pelari yang selanjutnya, itu jatuh. Dan ini saya mau supaya saudara ini jadikan satu case study spiritual ya. Pada waktu jatuh mereka saling menyalahkan. Tadi kamu pegangnya terlalu erat sih ya. Gitu. Setiap kali ada kesalahpahaman yang menimbulkan yaitu ketegangan demi ketegangan. Terus yang satu mengatakan kamu larinya terlalu cepat sih. Jadi saling menyalahkan. Kalau rohani yaitu pihak yang memberikan kepada yang baru, generasi yang baru, kamu megangnya kepemimpinannya terlalu erat sih, ya. Kamu nggak fleksibel, sehingga buat kita itu sulit gitu. Aku sudah siap, tapi nggak diberi kesempatan untuk mau memimpin. Nah ini terjadi di mana-mana. Saya nggak tahu keadaan saudara,
Tetapi saya mau supaya saudara kita bisa belajar dari kesalahan demi kesalahan ini. Jadi antara kepemimpinan yang lama dan kepemimpinan yang baru, supaya sama-sama bisa belajar menghadapi untuk membangun saudara-saudara, terutama yang masih muda-muda seperti saudara ini. Jadi saya respect, saya senang sekali. Makanya saya tanya, ada pertanyaan apa enggak? Kayak itu, saudara. Enggak bisa. Nah itu kalau dicatat ya, dicatat sebagai apa ya, troubleshooter itu, kenapa orang komplain dicatat? Nanti kalau dicatat, kamu tahu lama-lama, oh aku harus berubah di sini. Contoh apa? Yaitu mobil Toyota. Mobil Toyota itu, waduh, luar biasa menurut saya. Trouble free. Kenapa, saudaraku? Karena orang kalau komplain kecelakaan itu dicatat. Kenapa? Mengapa sampai bisa terjadi? Nah, itu enggak dilewatin. Jadi mereka itu peduli banget. Untuk apa? Produknya, supaya pada nantinya produknya itu akan sempurna. Dan orang akan cari. Dan itu kejadian, Pak. Makanya saya mau supaya saudara, masalah demi masalah itu sebetulnya di dalam Tuhan itu bukan menghancurkan kamu. Bukan. Nah, level mana kamu melihat menghancurkan? Pada waktu kamu level lagi dibentuk. Tetapi kalau level kamu sekarang sudah dewasa, level kamu itu sudah melayani, itu bisa jadi pelajaran emas. Bisa menjadi kunci-kunci kekuatan kamu pribadi. Yang percaya bisa katakan amin. Ya, untuk itu saya menemukan ada 4. Saya teliti, yaitu seseorang itu kayak saudara harus betul-betul menghadapi sumbu X dan sumbu Y. Ini kalau kita belajar ya, kita harus menggunakan semua. Kalau yang ke atas itu sumbu Y, sumbu I. Kalau ke samping itu adalah sumbu X. Nah, sumbu X itu ya sampai di mana? Ketajaman, ketangguhan daripada leadership kepemimpinan saudara. Dan kalau ke atas, mau seberapa lama kamu dipersiapkan? Nah, persiapan yang pertama itu adalah untap. Kalau kamu tidak dipersiapkan, kamu itu tidak termanfaatkan. Ya, tidak bisa dipakai. Bisa lihat saya. Nggak usah nulis, Pak. Aduh, nulis kalau nggak masuk nanti percuma. Ini minta, tapi nggak pernah minta. Jadi saya di situ aja saya nggak sebut ya. Waduh, supaya ini masuk. Kalau nggak masuk ya sudah, nanti sudah nggak bisa menerangkan. Ini ada isinya. Jadi kepemimpinan yang pertama ini kenapa bisa untap itu bahasa Indonesianya tidak termanfaatkan. Potensi ada. Potensi ada. Tapi tidak akan terjadi. Kenapa? Karena belum siap, Pak. Belum siap. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau dikerjakan, ya paling-paling habis mengerjakan, oh ya kamu mengerjakan ini ya. Siapa? Habis dikerjakan, nggak tahu. Hubungannya apa? Nah, kayak begini ini, saudara betul-betul harus dipersiapkan dalam soal waktu. Soal waktu. Kenapa? Harus ada orang yang di sebelah saudara. Nah, sekarang ini banyak orang mau kumpul. Ayo ke kafe ya, ngopi. Tetapi
tidak berbicara kepada di dalam ngopi itu tujuannya yang penting. Sehingga mereka cukup berfellowship, tetapi tidak ada fokus yang akan terjadi. Nah, itu yang kedua apa? Yaitu tidak jelas. Kalau aku harus nerangkin berbicara soal pemuritan. Pemuritan ini kemana ya? Nggak jelas. Nah, ini sangat berbahaya, saudaraku. Sangat berbahaya. Mungkin saudara sudah aktif, tetapi karena kurangnya pengetahuan di dalam hal untuk membangun di dalam kehidupan saudara, dan kurangnya tugas-tugas leadership ini ya. Leadership itu kan ada tugas yang bisa membentuk kepribadian saudara. Yang diperhatikan saya, yang bisa untuk menempa pikiran kamu. Oh, ini kayak gini-gini ini di dalam Tuhan. Habis aku ngelakuin ini, kemana ya? Nah, ini penting, Pak. Ini bukan soal asal melayani. Terus gitu di dalam hal tekanan. Oh Tuhan, aku harus bertindak apa? Nah, ini harus jelas, Pak. Jelas. Itu memerlukan waktu. Makanya saya berkata pada saudara, kalau saudara dalam fellowship ini, mentor saudara ini siapa? Nggak bisa, saudara, itu antar kamu sama Tuhan aja. Saya ngomong nih, Pak ya. Tidak bisa. Bisa cuma 1 tahun. And then saudara mau melangkah, yaitu unclear, nggak jelas semuanya. Seperti beberapa pertanyaan, Pak, kenapa kok terjadi kayak gini, apa ya? Nah, itu adalah cara saudara berpikir yang mana belum waktunya, nggak cukup untuk ditempa. Sampai di sini, siapa yang dalam penerangan saya ini cukup jelas? Bisa katakan amin. 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 Nah, jelas apa enggak? Oh, amin. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Saya mau supaya saudara dari tidak termanfaatkan ini, saudara menyilahkan bahwa ada tugas-tugas yang mungkin kamu tidak pernah lakukan, agak sulit, tetapi itu membentuk supaya kamu, oh, akhirnya aku itu jadi tahu ini keputusannya. Nah, ini ya karena dia apa yang dia lakukan semuanya tidak jelas, pelayanannya mungkin dia sudah setia ya, tetapi dia tidak tahu untuk membangun hari esok. Jadi yang ketiga apa? Sehingga pelayanan ini tidak ada hubungannya sama orang lain, tidak ada. Berdampakan yang berbuah untuk berbuah dalam visi kehidupan saudara, nggak ada. Kenapa? Karena sekali lagi putus hubungannya. Semua berkat yang kamu dapat untuk aku. Padahal kamu dipersiapkan Tuhan untuk apa? Menjangkau. Bukan untuk diri kamu. Memang ada waktu sedikit untuk kamu dipersiapkan gitu. Cuma menurut saya, kamu lihat aja murid Tuhan Yesus selagi dipersiapkan, selagi dia bersama Tuhan Yesus, mereka diajak keluar kota, diajak naik gunung, diajak menyeberang lautan, terus ketemu sama orang gila. Nah, latihannya itu di mana? Latihannya selagi kamu menjangkau. Mereka ini apakah kurang rohani sekarang? Oh, mungkin lebih rohani. Bahkan yang kaum tua-tua sangat rohani.
Tetapi apa? Nggak nyambung. Terus pertanyaan saya, buat apa? Wah, aku orang Kristen. Nah, terus untuk apa? Nah, dengarkan. Kalau diterusin, akan frustasi. Akan depresi. Benar. Benar. Ya. Nah, aku sudah baca Alkitab. Ya, kamu dapat berkat? Iya. Terus untuk apa? Kalau tidak disalurkan, terus orang itu, dengarkan suaraku, akan dikonek sama Tuhan. Ini penting, Pak. Penting. Makanya banyak dari generasi-generasi yang sekarang ini tidak relevan. Omongannya dari tradisi-tradisi yang lama. Nah, saudara, sekarang kalau kamu ngikutin perkembangan yang sangat cepat, mereka tidak peduli dengan tradisi yang sudah ditetapkan. Kenapa begitu, saudara? Karena generasi yang sekarang ini adalah generasi yang relationship. Ada hubungan. Hubungan dari melalui multimedia, dan juga mereka itu generasi yang realistik. Kalau tidak masuk akal, ya udah kamu ditinggal, nggak dianggap. Makanya pelayanan ini, dengarkan saudara, untuk membangun saudara harus apa? Harus relevan, connect. Kalau kamu belajar Alkitab, belajar sendiri nih Pak ya, dapat berkat sendiri. Tetapi kamu mengacukan keadaan kota di Singkawang saat ini, kebutuhannya apa? Lama-lama nggak connect. Bahaya. Nah, mari saudaraku mulai dengan hal-hal kecil, lakukannya untuk Tuhan. Sampai di sini yang percaya bisa katakan amin. Amin. Yang ketiga, keempat, kalau sudah sampai begini, saudaraku, apa yang saudara, kalau sudah sampai di sini, yang kita mau itu adalah understanding. Understanding itu bukan mengerti. Siapa di sini yang punya iPhone bisa angkat tangan, cepat. iPhone, ya. Siapa yang handphonenya itu Android? Samsung. Yang Samsung. Yang iPhone angkat tangan, yang loh, karena ada saudara tahu nggak? Handphone itu yang Apple itu ya lain sama yang Samsung. Kenapa lain? Dikatakan adalah bahasanya. Nah, saudara harus latihan itu. Menggunakan itu. Lah, Alkitab ini punya bahasa juga. Bukan bahasa sehari-hari. Bahasanya itu understanding itu bukan mengerti. Memahami. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Memahami. Jadi kalau saudara ada teman datang pas listrik mati, kamu tahu nggak bagaimana menyalakan? Kamu paham. Kenapa dulu terjadinya listrik ini mati, kenapa? Taunya konsletan atau enggak? Dilihat dari kotaknya dari listrik itu. Kalau umpamanya jedet, ya itu gampang. Nah, di dalam Tuhan yang Tuhan itu pingin orangnya terjadi sampai bisa dipakai, itu kamu memahami cara-cara Tuhan. Itu. Bukan soal mendengar dengan setia, Pak. Bukan. Tapi kamu memahami, yaitu tapak-tapak cara-cara dia, sehingga kamu bisa berbuah bahasanya 30, 60, 100 kali.
Nah, ini perlu untuk kedewasaan. Makanya saya mau supaya sekali lagi, mulai dari kita belajar, supaya pelayanan ini tidak putus di tengah jalan, karena saudara sedang dalam pertandingan iman. Ini penting, Pak. Di akhir-akhir ini saya lihat banyak Injil itu Injil yang memojokkan, Injil yang mematahkan. Nah, sehingga apa, saudaraku? Orang dengar Injil mestinya diarahkan dengan baik, tetapi tambah merasa bersalah. Kenapa? Karena di tengah jalan pandemik yang tidak mudah ini banyak korban-korbannya. Nah, saya mau kasih tahu pada saudara yang tercinta, justru ini kesempatan emas bagi saudara. Yuk, hiduplah saudara ini untuk termanfaatkan. Jadi saudara ada leadership task, itu ada tugas yang mana saudara itu sebagai latihan. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Nanti di situ kamu bisa mengerti, memahami pelayanan demi pelayanan, pelepasan kayak bagaimana untuk mengajar orang, mengarahkan, terus untuk konseling. Nah, itu saudara diarah, nggak asal ngomong. Nah, itu saya kepingin saudara-saudara itu mengalami seperti ini. Jadi waktu-waktu saudara ini jangan merasa putus asa. Jadi kalau saudara tidak ada kejelasan, yang kedua unclear, itu saudara cari sumber-sumber dari mana. Saudara ini sekarang ini kita gampang. Zamannya saya tidak ada sumber-sumber yang bisa informasi dengan gampang seperti sekarang. Tapi sekarang ini saudara bisa, saudara akan terlihat very smart. Saudara, maksudnya smart itu saudara, canggih. Saudara skillful, penuh Roh Kudus. Kenapa? Karena saudara search. Ketiga, jadikan apa yang berkat ini, ya sudah. Itu saudara diutus kok sama Tuhan. Kamu adalah utusanku. Itu bukan pelayanan. Bukan asal melayani. Kamu ada utusan. Ambil keseriusan. Terus keempat, ya supaya di dalam pelayanan ini saudara bisa bertumbuh di dalam memahami. Yaitu perlu kedewasaan. Dari semuanya ini, lihat saya ya. Dari semua ini, kalau ini ya, saya kasih garis yang penting. Apa, saudaraku? Kamu ada membangun kepercayaan terhadap kepemimpinan kamu, terhadap pemimpin kamu. Tanpa trust, udahlah omong kosong. Saya ulang. Tanpa kamu percaya sepenuhnya pada pemimpin, pada gereja, kepada keluarga kamu, tidak akan terjadi berkat Tuhan. Nah, ini saya tahun ini merayakan ke-41 tahun. Kenapa bisa sampai 41 tahun? Ya, mereka trust, mereka percaya. Nah, jangan sampai kamu dirusak dengan apa? Ya, sepak terjang daripada kita. Yang mana semua orang juga mengalami. Saya juga mengalami. Sehingga dalam pengalaman itu, kalau sudah tidak undur, saudara itu akan dicari sama orang. Wah, kalau dia berbicara ya. Berbicaranya itu nginjak bumi. Tidak terlalu ngawang. Sehingga kamu bisa jadi berkat. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, dari sini lihat.
ada mitos yang salah. Mitos yang salah ini apa? Pak, apa setiap kali itu harus melalui transisi? Ya, mitos yang salah bilang jangan berbuat salah. Itu nggak benar, Pak. Nggak benar. Setiap generasi itu ada apa itu ujian yang mana kamu harus bisa lewat setiap kali, baik di dalam gereja, baik di dalam kepemimpinan, baik di dalam keluarga. Untuk apa? Supaya kamu menjadi matang. Kalau mitos bahwa wah semuanya harus tersedia, omong kosong. Jadi saya mau makanya saya belum bisa nembus dari kalian, yaitu menurut saya kalian masih takut bertanya. Itu satu hal apa ya, kelemahan. Nanti lihat saya ya. Nanti jemaat kamu yang kamu pimpin begitu juga. Begitu. Nggak berani tanya. Gitu. Karena apa? Tidak akan beda orang yang melayani dengan orang yang dilayani itu akan terpengaruh oleh kepribadian daripada kamu. Benar. The way, cara kamu serve, itu tidak akan beda dengan cara kamu hidup. Ya. Jadi maksudnya saya itu jadilah orang yang gampang, jangan terintimidasi. Kepemimpinan yang terintimidasi itu tidak ya sulit untuk bisa bertumbuh, sulit. Pak Fendi hilang, Pak. Pak Fendi-nya hilang ya? Ya. Mungkin salah pencet atau apa sehingga kita tunggu sebentar lah. Iya, Pak. Kalian boleh berdoa lah. Iya. Ya, intermezzo sebentar. Tolong. Silakan. Ya. Ya, oke. Saudara masih menyimak? Masih, Pak. Ya. Jadi saya terusin lagi bahwa sampai di mana ya? Sampai ya mitos ini. Jadi jangan sampai saudara merasa bahwa dalam melayani kepemimpinan barang itu tidak sampai transparansi. Artinya kalau salah itu ya dibenerin aja. Karena apa? Kita bukan sendirian, kita ada mentor. Dan untuk itu yang saya mau supaya saudara berhasil, yaitu apa? Satu, leadership itu punya 3C. Harus clear. Ya, clarity itu ada kejelasan. Nah, kejelasan mengapa aku melayani di sini. Mengapa aku ada membentuk care group. Kenapa? Nah, generasi yang sekarang ini itu tidak bisa dengan kita harus. Loh, mereka akan bertanya.
Ya, kenapa aku harus melakukan, kenapa aku harus naik motor ini sejauh ini? Nah, kalau sampai mereka itu dapat jawabannya di dalam Tuhan, mereka akan menjadi pemimpin yang solid. Nah, ini para pemimpin, kayak saudara-saudara, arahkan pada mereka. Ya, jadi mengapa kok aku berkumpul cuma kecil aja. Nah, gereja mula-mula itu yang Tuhan pimpin ya cuma segitu. Nah, ini harus jelas, Pak. Nah, kalau kita, ayo kita kumpul. Kemana? Pokoknya kumpul. Ya, saya berbicara. 1 bulan lagi, ada yang datang nggak? Nah, itu yang dihadapi. Nah, saudara harus betul-betul tahu mengapa kita itu bisa berkumpul di sini. Dan saudara bisa menerangkan dengan jelas. Dan saya mau pada kalian-kalian yang join ini, setiap kali berbicarakan firman, kayak Tuhan Yesus, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kamu perhatikan, tidak pernah satu kali pun Tuhan Yesus berkata, kamu harus, tidak pernah. Selalu dengan apa? Pertanyaan. Menurut kamu, nah, artinya apa? Dia connect kepada kebutuhannya. Nggak bisa sudah berdiri di sini. Pagi hari ini saya berdoa, saya mau berbicara. Dulu bisa. Sekarang kalau kamu mau berbuat, kadang-kala dalam puji-pujian, lihat saya, Tuhan, kasihin aku hikmat dong. Keadaannya di dalam roh ini saat ini, apa yang mereka butuhkan. Nah, mulailah selalu dengan mengapa. Ini penting. Nah, kalau kamu sudah tahu mengapa, terus bagaimana caranya? Nah, bagaimana untuk kamu bisa sampai ke goal ini? Nah, kamu bisa terangkan. Kamu bisa betul-betul jelaskan sehingga mereka itu diperlengkapi. Apa yang mereka pegang itu jadi solid. Tidak akan mereka tinggalkan. Karena mengapa aku harus berdoa semalam suntuk? Nah, itu kamu dapat jawabannya. Bukan karena program, bukan karena pemimpin yang cuma mencetuskan gini, hari ini ya kita akan menjadi gereja pemuritan. Ya, coba saudaraku. Ya, tahan berapa lama terjadi ini? Mengapa kita harus lakukan ini? Nah, ini penting. Saudara harus menerangkan ya. Saya minta supaya saudara nanti bisa tulis, tapi saya mau cepat aja. Kedua adalah budaya yang tadi saya ngomong. Nggak bisa, saudaraku. Ya, tahu-tahu kita sebagai pemimpin besok kita akan belajar soal tentang pemuritan. Nggak bisa. Tanpa saudara itu menerangkan mengapa kita menuju kepada murid. Nah, kamu tuh tunjukkan bahwa Yesus itu dalam pelayanan dan hidupnya arahnya itu kepada siapa? Murid yang seperti Petrus. Jadi itu, Pak. Jadi bukan orang yang mengikut mendengar firman Tuhan and then nggak tahu kejelasannya. Itu kan kamu lihat. Loh Pak, mereka percaya Tuhan. Iya. Tapi apakah hidupnya mereka diurapi sampai jadi mengikut menjadi alatnya? Enggak sih. Yang jadi siapa? Ya, Rasul Petrus. Hidupnya yang gila, yang ngalami, yang tuduhan yang luar biasa. Menang, Pak. Menang.
Rasul Paulus, ya, yang jadi pembunuh, akhirnya jadi alatnya Tuhan. Itu, Pak. Saya sekali lagi omong. Tujuan saudara ini duduk, itulah yang menjadi muridnya Tuhan. Ya, kamu terangin. Culture-nya itu apa? Di mana saudara, ya, lihat aja Tuhan Yesus ya, makan bersama-sama. Coba aja. Kalau saudara mau disciple, ayo kita makan. Kita makan bersama ya. Lihat saya. Ya. Mulai dari yang kecil. Karena apa? Makan dengan tujuan. Itu yang kita lakukan. Nggak asal makan, terus ngomong, terus nggak ada. Nah, terus kita berbicara, yuk kita pemuritan. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya saudara di BISOM harus mendapatkan kebudayaan saudara ini apa? Kebiasaan yang tanpa saudara pikir, saudara sudah otomatis. Nah, itu dikembangkan. Setiap gereja punya kebudayaan yang beda. Bukan karena program kamu akan lakuin dengan setia, bukan. Tetapi kamu mengenal kultur kamu, budaya pribadi di dalam pelayanan, yang mana itu akan dibawa ke selanjutnya. Karena tanpa usah berpikir, kamu sudah lakuin itu. Ini penting, Pak. Nah, orang-orang yang terjebak dengan program, saya yang kasihan. Kasihannya gimana, Pak? Ya, dia beli, maksudnya percaya akan program ini. Terus coba programnya gereja yang lain. Coba ini. Dengarkan. Akhirnya mereka kecapean. Mereka merasa, aduh, nggak ada yang bisa jalan nih, Pak. Bukan salahnya mereka. Saya kasih tahu saudara. Strukturnya itu salah. Mau pakai di dalam Tuhan itu, mau pakai program-program, buku-buku yang dicontoh. Nggak bisa, Pak. Contoh ya, yang jelas. Ini. Saudara di airport. Airport manapun, kamu tidak akan kesasar. Padahal kamu belum pernah ke luar negeri. Saya belum pernah ke luar negeri, dengarkan, di Afrika. Pada waktu saya datang ke Uganda, apa yang dipegang? Ya kultur, budaya dari airport. Ini penting. Penting. Sehingga kamu tidak klinak-klinuk, klinak sana, sini. Asing, tetapi kamu tahu budayanya. Kemanapun, at least kamu bisa menangkap dengan ya dasari. Budayanya booking. Nggak usah kamu minta tolong ya, minta tolong. Ya, saudara. Nah ini dari mana? Saudara harus yang tadi saya ngomong belajar. Terus check in. Sekarang apalagi di airport banyak mesin-mesin. Untuk apa? Ngecek sendiri. Nggak ada tuh. Pak, Bu, di Indonesia aja sudah mulai, saudaraku. Terus dari situ kamu sudah tahu mau bawa kopernya kalau lebih daripada beberapa kilo sudah harus masuk. Nah, jadi kamu sudah bisa ngerti budayanya. Terus lewat security. Saudara, kalau saya lihat security sudah tahu sabuk, sepatu, laptop itu harus keluar otomatis. Itu sudah budaya. Nah, sekarang saudaraku, sampai akhirnya kamu dicek pasportnya, and then siap terbang. Ya, makanya saya ngomong, kalau kita mau spend time, kalau kita mau fellowship dengan tujuan yang mulia. Mau ngopi, ngopilah. Yang tadi saya ngomong, lunch dengan program. Saya lihat saya,
Wah, itu kata Pastor Fendi, ayo kita mulai lunch sama-sama. Dengar kan? Kamu mau kasihin garis untuk berbaris. Kamu mau kasih batasi. Tapi kalau kamu tidak memperkenalkan mengapa kita melakukan ini, tidak akan berhasil. Jujur. Maksudnya baik. Kenapa ya nggak jadi? Nggak bisa cuma mencontoh, copy and paste. Sedangkan habis selesai daripada program itu, coba bubar. Nggak ada fokusnya ke arah pembangunan pemuridan. Nggak bisa, Pak. Makanya saya ajar. Saat ini ya, pertumbuhannya cepat. Di dalam apa? Habis bertobat langsung jadi kepemimpinan, dan kepemimpinan yang betul-betul canggih. Mau tunggu apa kan? Karena dunia lewatnya begitu cepat. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Terus cultivate, yaitu mengelola apa yang sudah Tuhan lakukan. Nah, itu supaya bisa sampai berhasil. Nah, itu supaya saudara betul-betul bisa mengerjakan dengan baik. Orang-orang yang bisa mengelola itu adalah orang-orang yang punya tanggung jawab. Jadi saya minta dalam pengajaran ini, nanti saya sambung lagi, karena saya sudah ada waktu untuk pelayanan, tapi saya mau berdoa bagi saudara-saudara, nanti saya sambung ini lagi. Yang dapat berkat, maksudnya yang mengerti dalam pelajaran ini, sampai di sini, saudara bisa ngikutin apa tidak? Bisa, Pak. Ya, Bapak, aku berdoa. Langkah-langkah iman, seperti firman-Mu mengatakan, langkah-langkah orang benar diatur oleh Engkau. Artinya, our steps, Tuhan, menuju kepada kebenaran mutlak, itu ada cara-caramu. Kau atur. Kau berikan, Tuhan Yesus, langkah 1, langkah 2. Yang dari Tuhan tidak mengerti sampai termanfaatkan, sampai jelas, sampai Tuhan Yesus bisa berhubungan kepada relevan dan memberikan dampak yang indah, sehingga mereka, Tuhan, memahami di dalam pertumbuhan yang indah. Berkati, itu urapan daripadamu, Tuhan. Aku berdoa kalau mereka bertumbuh dalam urapan dari pembaptisan Roh Kudus, bukan cuma Tuhan mereka berbahasa roh, tetapi mereka memahami pertumbuhan kedewasaan. Terima kasih. Jauhkan, Tuhan, kalau mereka proses dalam pertumbuhan itu ada godaan, ada ujian. Berikan, Tuhan, hikmat, kunci. Engkau memberikan kunci supaya iblis itu bisa, Tuhan Yesus, kemauannya ditolak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya bisa katakan Amin.